Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madis Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Iketut Tommy Wiase SHMH. Dia adalah Kabak Ops Polresta Denpasar. Om Swastiastu, Pak Tommy. Om Swastiastu. Sehat selalu? Astungkara sehat. Oke, terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, dan yang pastinya pula kita sudah menghadirkan seorang akademisi dari Universitas Udayana, Profesor Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Astungkara. Agak-agak panas nih, Prof. Nih, ya, tapi lumayan. kemacetan juga masih terjadi nih. Tadi bagaimana perjalanannya, Prof, dari tempat? Cukup lumayan macetnya. Ya, tapi tak apa-apalah itu. Pertanda bahwa ada perkembangan ekonomi kita. Nah, itu dia yang saya suka dari macet-macet, tetapi Prof selalu mengatakan ini bisa dijadikan indikator bahwa perekonomian sedang menuju ke arah yang lebih bagus, baikkah, Prof? Ya, itu? Betul. Jadi itu salah satu indikatornya itu. Kalau berbicara tentang kemacetan di wilayah hukum Polresta Denpasar, nanti juga saya akan tanya sama Pak Tommy ya. Pak Tommy, ini kalau secara umum Niki sendiri, bagaimana situasi secara umum Niki Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar, Pak? Baik, terima kasih Pak Made, khususnya masyarakat Kota Denpasar dan Badung, khususnya wilayah Kute dan Kute Selatan, yang menjadi wilayah hukum daripada Polresta Denpasar. Pada umumnya, secara umum, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar sampai saat ini masih cukup kondusif. Ya. Berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga, bahwa walaupun cukup kondusif, tetapi angka apa bisa dikatakan hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat juga masih terjadi. Ada, betul Pak sekali. Jadi berkaitan dengan kerawanan-kerawanan ataupun terjadinya tindak pidana, curat-curas, masih tetap ada, namun angkanya masih bisa kita tekan untuk melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dari program Bapak Kapolres Denpasar dengan kegiatan patroli, Blue Light Patrol yang menjadi juga arah kebijakan Bapak Kapolda Bali, itu juga menjadi kita dorong terus untuk menekan angka kejahatan tadi. Ya, kasus-kasus yang cukup mendapat perhatian saat ini di wilayah hukum Polresta Denpasar seperti apa, Pak? Ini masih yang cukup perlu kita antisipasi adalah curat-curas ya, curat-curas yang masih cukup tinggi di wilayah Denpasar. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Denpasar ataupun Badung, wilayah Kute dan Selatan yang juga sudah bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga Harkamtibmas sampai saat ini melalui tingkat bawah, baik itu Babin Kamtibmas, Babinsa. Kemudian kita juga ada polisi Banjar, Pak Made, yang untuk mengantisipasi ataupun merespon cepat setiap kejadian yang ada di masyarakat. Baik, selain curat dan juga curanmor, hal-hal yang perlu diwaspadai juga adalah pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi. Baik. Pelanggaran seperti apa yang paling banyak ditemui di lapangan ini, Pak Tommy? Terutama adalah masyarakat belum disiplin dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan baik itu kemacetan, baik itu juga menimbulkan kecelakaan karena tidak taatnya terhadap rambu-rambu lalu lintas, ataupun memarkir kendaraan sembarangan dengan badan jalan yang kita ketahui bersama di Bali tidak terlalu besar, jadi itu akan menimbulkan kerawanan. Adanya kemacetan bisa timbul seperti tadi disampaikan, mungkin sepanjang jalur masih masyarakat kita banyak yang parkir liar begitu. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran lain adalah mungkin seperti biasa tidak pakai helm, atau banyak juga viral di media sosial mungkin terkait dengan warga negara asing yang cenderung tidak menggunakan pakaian dalam berkendaraan. Itu menjadi kerawanan juga. Oke, baik. Gitu. Ini yang tidak menggunakan pakaian ini warga negara asing kategori laki-laki atau perempuan nih, Pak? Hampir baik laki perempuan ada. Ya, mungkin kita sering. Itu melanggar, Pak? Secara norma kesusilaan tentunya etika kembali dalam mungkin masyarakat itu kurang sopan demikian. Jadi sebaiknya, langkah baiknya tetap menggunakan pakaian ya, walaupun mungkin
pakaian yang tipis tapi masih sopan mungkin. Baik, dari disiplin berlalu lintas kemudian yang sering dialami atau terjadi di lapangan ini, penindakannya seperti apa Pak dari Polresta Denpasar Ringkih sendiri? Dengan personel yang sudah kita gelar khususnya dari lalu lintas itu melakukan penertiban pertama, melakukan edukasi ataupun menyampaikan secara baik kepada warga negara asing yang masih kita bisa lakukan edukasi, kita edukasi. Tapi ketika itu sudah membahayakan dan menjadi suatu ancaman, ya kita lakukan koordinasi dengan imigrasi. Seperti mungkin yang sudah bisa diketahui sampai ada warga negara asing yang dideportasi, dipulangkan, demikian sebagai tindakan tegas kita terhadap pelaku-pelaku pelanggaran ataupun kejahatan. Jadi bisa dikatakan ini pendekatannya seperti apa Pak ya dilakukan baik bagi yang melanggar baik itu warga lokal maupun warga negara asing Pak? Kita khususnya tetap melakukan upaya pendekatan secara persuasif ya. Dengan masyarakat karena kita juga Bali ini kan tertumpu pada pariwisata. Jadi kita dengan kedatangan turis banyak ke Bali ini sangat kita harapkan, tapi satu sisi resiko yang mungkin harus kita hadapi. Namun demikian dalam perspektif apabila masih bisa kita edukasi, kita berikan himbauan supaya tidak mengulangi, ya kita masih berikan toleransi seperti itu. Baik, disiplin berlalu lintas berarti angka kecelakaan cukup mendapat perhatian juga kah dari Polresta Denpasar Pak? Pasti Pak, pasti. Dengan bagaimana dengan datanya yang diperoleh? Sampai tahun ini mungkin hampir 1.000 lebih kasus pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, cukup tinggi. Namun demikian kita juga sudah melakukan upaya proses penegakan hukumnya sudah kita lakukan kurang lebih sampai 75% kita tangani kasus tersebut. Usia-usia berapa yang melakukan pelanggaran tersebut Pak? Apakah usia-usia produktifkah atau bagaimana? Bervariatif tentunya bervariatif. Ada yang usia produktif juga, ada yang usia tua juga ada dalam kasus pelanggaran tersebut. Dan itu yang menjadi perhatian juga dari Polresta Denpasar. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Tommy dan juga Prof di sesi berikutnya. Pemirsa, di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar masih menjadi topik kita pada sore hari ini di Halo Kamtibmas. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar masih kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin sharing, ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik atau kejadian-kejadian di sekitar Anda. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Tommy Wiase dan juga ada seorang akademisi yang kita hadirkan pada sore hari ini maksud saya Profesor Rais Setiabudi tentunya. Pak Tommy, dengan angka yang cukup menjadi perhatian juga bagi kita khususnya di Polresta Denpasar di kecelakaan lalu lintas ini sendiri, ada upaya-upaya dari Polresta Denpasar untuk menurunkan angka kecelakaan tersebut kah? Betul, jadi yang pertama kita secara preventif melakukan kegiatan Blue Light Patrol yang menjadi juga arah kebijakan Bapak Kapolda Bali. Jadi setiap hari kita menggelar personil baik siang maupun malam ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun melakukan pengaturan pada lokasi-lokasi yang kita anggap rawan. Kemudian yang kedua kita juga menggelar strong point Pak. Setiap pagi seluruh personil Polresta Denpasar kita gelar di setiap persimpangan-persimpangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tentunya juga mencegah daripada adanya kecelakaan lalu lintas ataupun pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang ketiga, kita melakukan suatu edukasi di mana program Polisi Sahabat Anak ini juga kita kedepankan untuk memberikan edukasi atau mendatangi sekolah-sekolah di usia dini kita berikan edukasi kepada anak-anak sekolah terkait dengan peraturan berlalu lintas, disiplin berlalu lintas. Dengan usia dari dini kita tanamkan seperti itu, kita harapkan
kedepannya setelah tumbuh kembang dewasa menjadi orang yang tertib berlalu lintas, demikian. Baik, ada upaya-upaya seperti blue light patrol, kemudian strong point yang dilakukan setiap pagi setiap perempatan jalan Iki sendiri. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Ini lokasi-lokasi yang rawan itu lokasi-lokasi di mana saja ini, Pak? Titik-titiknya yang menjadi pusat perhatian dari Polresta Denpasar Iki sendiri, Pak? Tentunya pertama pusat-pusat keramaian. Kita tahu seperti di Gajah Mada mungkin, kemudian di daerah atau jalur sepanjang jalur Gatsu kita. Intinya setiap persimpangan yang menjadi target dari Polresta Denpasar yang dimana pemetaannya sudah, oh ini adalah kategori rawan, kita akan turunkan polisi, kita akan taruh personil, walaupun tidak lama, 2 jam, 3 jam, setelah itu karena dia harus melakukan kegiatan operasional di fungsinya, kita kembalikan melaksanakan tugas operasional. Pak, dari ribuan angka yang tercatat ini, data yang tercatat ini sendiri, berarti ada korban jiwa juga yang cukup menjadi perhatian kita? Betul, kalau kita bandingkan dari angka kecelakaan di tahun 2022 dengan 2023 itu mengalami peningkatan hampir 162%. 162%. Kemudian dari angka tersebut meninggal dunia itu hampir 99 orang atau naik dia 37%. Karena di tahun 2022 itu hanya 72 yang meninggal dunia. Kemudian di tahun 2023 adalah 99%. Begitu juga yang luka berat dan luka ringan masih cukup tinggi sekali. Baik. Prof, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Tommy Wiase selaku Kabak Ops Polresta Denpasar ini juga menjadi perhatian kita, khususnya bagi orang tua untuk anak-anak mereka yang mungkin saat ini sedang melakukan kegiatan di luar rumah menggunakan kendaraan, apakah itu sudah pantas, sudah boleh, dan hal-hal yang tidak boleh harus dilakukan seperti itu. Pertama saya ingin mengomentari sedikit mengenai masalah perbuatan pidana secara umum ya, baik itu kejahatan maupun pelanggaran. Ini lalu lintas kan pelanggaran ini. Yang namanya kota besar seperti Denpasar ini saya rasa angka frekuensi kejahatan itu hanya kita bisa menekan. Tidak mungkin kita mau menekan serendah-rendahnya atau apalagi menghabiskan, itu tidak mungkin. Dan ini merupakan tugas dari polisi, sudah luar biasa. Tadi juga disampaikan bahwa masyarakat juga ikut berperan serta itu. Nah, terutama terkait masalah kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional dan kejahatan-kejahatan kekerasan itu ya hanya kita bisa menekan sajalah. Apalagi membawahi Badung dan Kota Denpasar ini sangat kompleks, jadi itu yang salah. Nah, kedua masalah pelanggaran. Jadi pelanggaran tadi disampaikan tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu itu naiknya 162%. Wah, ini cukup memprihatinkan kita ya. Dan saya rasa memang masalah lalu lintas ini kelihatan akhir-akhir ini memang kemacetan luar biasa, dan berdasarkan kemacetan itu juga makin keras, makin banyak kemacetan itu kecelakaan makin meningkat. Saya rasa paradigmanya seperti itu. Dan kebanyakan tadi itu dilakukan oleh anak-anak yang masih muda lah. Jadi mereka kurang menyadari akan sopan santun berlalu lintas, akan ketertiban berlalu lintas, dan etika berlalu lintas. Itu yang penting ya. Jadi di dalam hukum lalu lintas, undang-undang lalu lintas tidak mungkin mengatur hal-hal yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu diisi dengan etika dan sopan santun berlalu lintas. Ini yang penting, kita harus sadari semua itu. Tadi juga sudah disampaikan telah dilakukan berbagai upaya untuk pencegahan, baik secara preemptif, preventif, maupun hal-hal lain untuk pencegahan. Saya rasa itu sudah dilakukan ya. Baik, kita terima dulu. Ada Ibu Kolina dari Denpasar, Om Swastiastu. Selamat sore, Ibu. Halo. Selamat sore, Ibu. Ya, Swastiastu, Pak. Selamat sore. Durus. Ibu, ada yang ingin disampaikan, Ki? Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak, Polres Denpasar atau Dinasti Bapak,
mengenai persiapan pemilu. Bagaimana Ibu? Persiapan. Mau bertanya tentang persiapan pemilu, Bapak. Oh, persiapan. Oh, persiapan pemilu. Ya. Ye. Maaf ya Bapak, pertanyaan saya kira-kira banyak ini. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, persiapan apa saja yang akan disiapkan oleh Polresta Denpasar menjelang pemilu 2024 nanti? Ya. Nah, yang kedua Bapak, Ya, silakan. apa saja permasalahan dalam pemilu yang akan datang nanti? Yang ketiga, Ya. jika ada permasalahan pada saat pemilu nanti, kira-kira bagaimana cara Polresta Denpasar mengantisipasinya, Bapak? Yang ketiga, bagian terakhir, Bapak, upaya apa yang dilakukan Polresta Denpasar untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang asing gitu, Bapak? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kolinda di Denpasar. Sebelum menjawab nih, kita bisa lanjutkan dulu nih, Prof. Kalau kita melihat ini angka atau data yang sudah disampaikan oleh Pak Tommy Niki sendiri, angka yang kita memprihatinkan lah. Memprihatinkan juga tentang naiknya sangat memprihatinkan gitu. Di Ya. atas 100% itu kan sudah memprihatinkan. Kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa pun meninggal itu hampir 100 37% naiknya dari tahun sebelumnya. Ya, jadi korban itu meninggal ini hampir 100 lah, 99. Dan itu mungkin lebih banyak yang luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan dan lain sebagainya. Nah, ini memprihatinkan bagi kita. Ini harus menjadi perhatian kita semua ya. Karena perkembangan saya lihat lalu lintas di jalan sejak COVID itu sudah dibuka gitu, sudah hilang. Jadi di sini lalu lintas itu ramai sekali gitu. Ya, ini juga di satu pihak ada satu indikator yang menggembirakan karena perekonomian kita meningkat, sedangkan di pihak lain juga harus kita antisipasi untuk menjaga lalu lintas ini supaya lancar, tertib, sopan, sehingga kecelakaan bisa ditekan. Nah, memang berbagai faktor itu sangat berpengaruh terjadinya kecelakaan. Saya rasa faktor pertama itu adalah faktor orangnya. Baik. Jadi dalam tanda kutip ini terutama yang muda-muda ini lebih banyak yang kurang hati-hati gitu. Kurang hati-hati kalau sudah di jalan. Sayangilah nyawa itu, badan dan lain sebagainya. Itu harus prinsip pertama, hati-hati. Oleh karena itu kalau kita pergi kemana-mana kan anak-anak kecil bilang hati-hati, pasti gitu hati-hati. Bahkan anak-anak yang itu kalau papanya pergi ya cucunya bilang hati-hati Kak gitu misalnya. Ini kan ingat gitu. Jadi kalau sudah masuk ke jalan ini prinsip pertama itu hati-hati. Kalau kita kurang hati-hati sedikit keledor, nah, ini kita celaka. Bisa jadi korban, bisa jadi pelaku. Bisakah demikian dikatakan Prof? Iya betul, karena sesuatu kejadian itu pasti ada korban dan ada pelaku. Jadi kalau di jalan itu, kadang-kadang kita hati-hati, yang lain tidak hati-hati. Kalau kita sudah semua hati-hati, mengenal sopan santun dan disiplin, saya rasa bagaimanapun ramainya lalu lintas itu bisa terkendali. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Polresta Denpasar Niki sendiri, upaya-upaya untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas pun sudah dilakukan, Prof. Iya, Prof jadi itu sudah menyampaikan kepada faktor orangnya, jadi subjektifnya, karena ini menjadi kunci. Nah, disinilah yang harus dibekali terus mereka supaya tumbuh kesadaran dalam berlalu lintas yang tertib itu. Nah, itu faktor subjektifnya. Yang kedua ada faktor di luar manusianya. Nah, ini apakah kendaraannya, apakah volume jalannya, apakah tanda lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu persentasenya kecil. Jadi persentase yang paling besar itu adalah subjektifnya. Oleh karena itu yang harus diperhatikan di sini kalau bisa itu adalah subjektivitasnya. Memberi penyuluhan itu sudah tepat sekali dari anak-anak sekolah dan seterusnya. Kemudian juga faktor strukturnya, struktur jalannya, kemudian kendaraannya sendiri, lalu ada orang-orang yang parkir di jalan dan lain sebagainya, itu
banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan itu. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Kita harus bertekad bagaimana untuk mengurangi angka kecelakaan ini. Bahkan dari Polresta Denpasar pun sudah melakukan sejak dini bisa dikatakan edukasi kepada anak-anak melalui edukasi polisi sahabat anak seperti itu. Iya, itu memang penting sekali dalam memberikan edukasi sejak anak-anak gitu. Bila perlu sejak TK supaya setelah dewasa itu mereka sudah betul-betul bisa menyadari ya kehati-hatiannya di jalan itu. Pokoknya turun di jalan harus hati-hati. Ya, persiapkan kendaraan yang memadai, kemudian helm yang standar gitu, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Nah, beretika berlalu lintas juga sangat diperlukan saat ini. Iya, justru itu yang penting. Karena seperti tadi saya katakan, hukum itu tidak mengatur hal-hal yang sekecil-kecilnya. Jadi lebih banyak kita menjalankan etika berlalu lintas. Lebih banyak kita menjalankan sopan santun berlalu lintas. Sehingga terwujud kedisiplinan berlalu lintas. Kalau sudah disiplin berlalu lintas, saya rasa semua berdisiplin, ya bagaimanapun crowdednya lalu lintas itu kita sama-sama selamat gitu. Baik, Prof dan Pak Tommy, untuk pertanyaan Ibu Kolina kita akan jawab, tapi tentunya kita rehat sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar masih menjadi topik kita. Silakan Anda yang ingin bergabung atau ingin sharing pada sore hari ini, lain kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Nah, tadi sudah ada Ibu Kolina dari Denpasar bertanya atau mempertanyakan lumayan banyak nih pertanyaan yang dititipkan kepada Bapak Ketetomi Biasa selaku Kabak Op Polresta Denpasar tentunya. Nah, saya ingin sebelum kita menjawab pertanyaannya dari Ibu Kolina ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan saya ini sendiri. Kita mengetahui Februari 2024 nanti kita akan menghadapi tahun pemilu ya Pak Tommy dan Prof. Nah, ini sendiri yang saya tahu nih Kapolresta Denpasar, Polresta Denpasar pun sudah melakukan deklarasi seperti itu. Seperti apa Pak? Baik, jadi betul sekali. Jadi kemarin tanggal 24 Oktober 2023, Kapolresta Denpasar telah melaksanakan deklarasi dan doa bersama dalam rangka menciptakan pemilu yang damai. Nah, jadi itu tujuannya? Untuk bersama-sama punya komitmen menjaga pemilu ini atau dalam pelaksanaan pemilu nanti untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Artinya proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu itu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Jadi yang kita undang juga seluruh stakeholder yang ada, baik dari KPU, Bawaslu, kemudian dari peserta kontestan pemilu itu sendiri, 18 parpol kita undang untuk bersama-sama berdeklarasi ataupun menandatangani deklarasi yang sudah kita siapkan, poin-poin komitmen yang harus dipatuhi ataupun diikuti untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ibu Kolina yang menanyakan ini bagaimana persiapan dari Polresta Denpasar menyambut tahun pemilu 2024 ini sendiri, Pak Tommy, silakan. Betul sekali. Jadi selain daripada pelaksanaan deklarasi, Polresta Denpasar juga saat ini sudah menggelar ataupun secara keseluruhan karena ini adalah operasi terpusat, Polri dan jajarannya, dari tingkat Polda maupun Polresta, itu sudah menggelar operasi Mantap Brata Agung 2023-2024. Ini adalah pelaksanaan pengamanan daripada tahapan-tahapan pemilu yang akan berjalan dan saat ini sudah berjalan. Jadi tahap ini adalah tahap pengamanan daripada pendaftaran daripada Capres-Cawapres dari tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 November operasi ini. Kemudian nanti tahapan berikutnya adalah tahapan kampanye. Demikian. Jadi selain daripada deklarasi, kemudian kita sudah menggelar operasi kepolisian yang mana diawali sebelumnya adalah kita melakukan praoperasi, memberikan pelatihan kepada anggota yang akan terlibat dalam operasi kepolisian itu sendiri. Kemudian
kita juga menggelar deklarasi tadi. Gitu. Ini mendekati tahun pemilu ini sendiri, ini suasananya cukup hangat ya, walaupun kalau kita melihat ini cuaca secara kasat mata ini panas banget ini. Apakah juga itu berpengaruh terhadap suhu politik di Denpasar, Pak? Kalau sampai saat ini, supaya saya tidak salah, artinya sampai saat ini Denpasar terkait dengan pemilu itu masih cukup kondusif, masih kondusif. Baik. Mungkin ini berhubungan juga dengan pertanyaan Ibu Kolina ini sendiri. Ini mungkin ada permasalahan-permasalahan apa saja selama tahapan-tahapan yang harus dilewati sendiri, tahapan pemilu. Baik, tentunya untuk kerawanan-kerawanan ya, saya katakan kerawanan-kerawanan yang bisa saja terjadi pada saat tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran, kemudian kampanye, sampai nanti pada saat masa tenang dan pencoblosan yang menjadi mungkin titik krusialnya pada saat pemungutan suara. Nah, ini sudah ada, kita berdasarkan daripada kirka intelijen yang sudah kita lakukan pemantauan dari awal terkait dengan mengantisipasi daripada kerawanan-kerawanan pemilu. Ya, saya contohkan mungkin dalam tahapan pendaftaran ini ya, tentunya adalah pengerahan massa yang berlebihan untuk datang ke KPU melakukan pendaftaran, kan begitu. Ya, kerawanannya pasti menimbulkan kemacetan dengan jumlah massa yang banyak, ya akan menimbulkan kemacetan. Itu juga menjadi atensi kita. Kemudian mungkin adanya protes kepada para calon terhadap hasil penetapan nantinya, kalau mungkin itu tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah, ini juga sudah kita bisa antisipasi hal-hal seperti itu. Kemudian juga adanya unjuk rasa yang kita antisipasi. Ya, kembali adalah yang mungkin tidak sesuai dengan atau yang calon yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi dan sebagainya. Bagaimana dengan pemasangan alat peraga yang tidak pada tempatnya juga, ini menjadi perhatiankah dari Polresta Denpasar, Pak? Kalau secara aturan penegakan terkait dengan pelanggaran pemilu, tentunya ranahnya ada di Gakumdu, mungkin Bawaslu punya kewenangan untuk menertibkan, mengingatkan kepada parpol yang melakukan pelanggaran. Tapi dalam hal ini kepolisian mungkin melakukan upaya-upaya preemptif, jangan sampai melalui Babin Kamtimas yang ada di wilayah tersebut memberikan himbauan kepada warganya ketika itu dikatakan mungkin adanya kesalahan alat-alat peraga yang tidak semestinya demikian. Tapi secara penegakan aturan itu sendiri adalah dari Gakumdu. Jadi bisa dikatakan ini peran Babin dan juga Polisi Banjar juga berperan aktif sekali, Pak. Hanya memberikan informasi ataupun upaya preemptif, tapi dalam konteks penegakan hukumnya sendiri tentunya dari Gakumdu yang punya peran. Ya, bagaimana dengan antisipasi seandainya terjadi kerawanan-kerawanan atau permasalahan-permasalahan tersebut, Pak? Selain kita dalam operasi kepolisian yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah menggelar operasi Mantap Berata Agung ini, dalam setiap tahapan itu ada satgas-satgas yang dibentuk, ya itu tentunya kita kedepankan. Apakah satgas preemptif dari fungsi intelijen untuk menyerap informasi-informasi ataupun kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi. Kemudian dari satgas preventif sendiri melakukan upaya sambang, patroli dan sebagainya untuk melakukan upaya pencegahan. Ketika mungkin ada riak-riak, kita lakukan edukasi ataupun pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Termasuk simulasi juga dilakukan, Pak? Pasti, dan kita sudah laksanakan itu. Kita sudah melaksanakan kegiatan praoperasi itu melakukan sispam kota, Pak. Ya, sebagai antisipasi upaya kerawanan yang terjadi, mungkin akan terjadi situasi yang mungkin unjuk rasa besar yang mengakibatkan mungkin rusuh massa, itu sudah kita antisipasi melalui dengan kegiatan tadi adalah kita sudah menggelar yang namanya ataupun melaksanakan latihan berupa sispam kota. Demikian. Baik. Ini pertanyaan dari Bu Kolina nih yang keempat ini, lumayan banyak ini. Nah, ada upaya-upaya, Pak, untuk menekan jika terjadinya pelanggaran dalam pemilu ini sendiri, Pak, dari Polresta Denpasar? Kalau terkait dengan penekanan pelanggaran, kembali saya sampaikan dan saya tegaskan mungkin kepada Ibu Carolina ini, upaya yang kita lakukan terkait dengan adanya pelanggaran pemilu itu hanya kita sebatas pendataan, kemudian kita serahkan kepada
yang memiliki ranah dalam hal penegakan hukum pelanggaran pemilu itu sendiri. Berapa personil yang akan dilibatkan Pak untuk menghadapi pemilu? Kalau kita puncak nanti, kalau Polresta Denpasar itu sampai 400 Pak. 400-an personil? Ya, mungkin pada saat tahap pungut nanti kita hampir 400 personil yang kita libatkan atau kita turunkan. Baik, Prof. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tommy ini sendiri menjawab pertanyaan Ibu Kolina ya dari Denpasar Niki sendiri, persiapan dari Polresta Denpasar menghadapi tahun pemilu Niki sendiri. Saya rasa strategi dari kepolisian itu sudah sejak lama itu untuk persiapan menghadapi pemilu, terutama bagaimana mengamankan pemilu sesuai dengan tahapan-tahapan tadi itu. Karena memang tugas polisi itu kan mengamankan dan menertibkan, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Sehingga strategi-strategi ini sudah sejak lama itu sudah dipersiapkan dan dimunculkan pada saat gelar operasi ini itu semacam komitmen dari segala lapisan masyarakat ya, termasuk barangkali yang berperan di situ itu menandatangani sudah komit untuk sama-sama bertekad untuk mengamankan pemilu, baik itu pesertanya dari partai politik maupun masyarakatnya sendiri, tokoh-tokoh masyarakat dari lembaga-lembaga pemerintah, itu saya rasa komitmennya sudah sama. Jadi kalau sudah berkomitmen, sudah melakukan penandatanganan, bisa dikatakan ketika terjadi deklarasi itu sendiri, kalau terjadi pelanggaran itu menjadi tanggung jawab kembali yang menandatangani. Yang menandatangani itu, ya. Jadi sudah komit gitu. Jadi komitmennya itu sudah sebetulnya sudah kuat gitu. Jadi tekadnya untuk sama-sama mengamankan, mari kita amankan sama-sama. Tapi kalau nanti ternyata ada sesuatu hal yang katakanlah melanggar komitmen itu itu memang ada risikonya itu. Dan risiko pertama itu kan tentu dari panitia pemilihan umum, itu kan ada lembaganya KPU, kemudian ada Bawaslu yang selalu mengawasi. Jadi kepolisian di sini kan beda bidang tugasnya itu. Jadi khusus pemilu itu ada KPU, Bawaslu. Tapi kalau terjadi keonaran, ketidaktertiban, polisi yang turun. Jadi itu, misalnya seperti tahapan pemilu nanti pada saat kampanye. Nah ini kan kewenangan mengatur dari KPU dan Bawaslu untuk mengawasi. Ya sejak awal misalnya, apakah baliho-baliho itu sudah tepat penempatannya, apakah kontennya itu sudah betul gitu. Jangan-jangan nanti ada konten yang justru menimbulkan permasalahan, menimbulkan ketidakamanan, apalagi menimbulkan masalah SARA gitu misalnya. Ini memang sudah ada aturannya itu. Nah ini ada yang mengawasi itu. Dan jangan sampai nanti ada kata-kata yang justru memojokkan peserta yang lain, penistaan terhadap atau masalah penghinaan terhadap partai peserta. Nah ini ada yang mengawasi. Nah inilah yang menjadi kerawanan kita. Nah kerawanan yang paling rawan dalam setiap pemilu itu adalah pada saat kampanye ini. Itu biasanya sangat rawan. Karena apa? Karena mengerahkan massa. Di samping itu dengan alat-alat peraga dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita menjadi atensi yang utama gitulah. Kemudian pada saat hari H, nah ini juga sangat rawan. Kemudian penghitungan suara, hasil akhir, dan lain sebagainya. Pada saat pendaftaran juga, ya kalau bisa janganlah banyak-banyak bawa massa gitu. Jadi mengganggu ketertiban lalu lintas juga. Kasihan kepentingan umum terganggu dan lain sebagainya. Jadi saya rasa di sana hal-hal yang sangat rawan yang perlu menjadi perhatian kita. Saya rasa dari kepolisian sudah memiliki pemetaan. Jadi pemetaan di mana kerawanan-kerawanan yang terjadi dari pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu dan juga perkembangan-perkembangan politik yang semakin dekat pemilu itu semakin panas suhu politiknya. Baik dalam dunia nyata dan dunia maya seperti itu. Iya, justru dunia maya ini juga menjadi perhatian yang luar biasa ini. Karena kita hidup dalam dua dunia sekarang, ya bersyukurlah kita hidup. Dunia maya itu kan dunia yang tidak kelihatan tapi nyata, jadi ada, gitu. Tidak kelihatan tapi ada gitu. Nah ini yang kesulitan kita di situ. Karena kadang-kadang yang pelakunya itu dia lebih canggih daripada, mohon maaf, daripada lembaga-lembaga pemerintah. Dia dalam melakukan hal-hal kejahatan terhadap dunia maya itu dia
kadang-kadang lebih canggih gitu. Ini yang menjadi tantangan juga bagi kita ke depannya. Dan itu sebagai masyarakat kita juga harus seperti apa menghadapi hal-hal tersebut? Iya, jadi masyarakat itu kita sama-sama lah, apalagi tadi komitmen seluruh lapisan masyarakat dan lain sebagainya untuk mengamankan pemilu. Kalau ada hal-hal penyimpangan, jadi polisi tidak mungkin mengetahui hal-hal yang jauh-jauh, yang kecil-kecil itu. Masyarakat yang mengetahui itu segera dilaporkan. Kalau itu kira-kira menimbulkan ketidakamanan, laporkan polisi. Kalau itu kontennya yang akan berdampak, itu juga bisa laporkan. Kalau misalnya belum waktunya mencuri start gitu, laporkan kepada Bawaslu. Baik. Ya. Jadi, kalau ada politik uang, laporkan. Makanya saya sering sarankan. Jadi baliho-baliho itu lebih banyak ajakan stop politik uang gitu. Iya. Jadi memberi edukasi itu. Baik. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Ya, ini yang penting. Jadi harus berperan. Pemilu ini ya, Prof ya. Prof dan Pak Tommy, kita rehat kembali. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah wilayah hukum Polresta Denpasar masih menjadi topik kita di sore hari ini di Halo Kamtibmas. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894841. Masih ada Bapak Kompol Ketut Tommy Wiase, beliau adalah Kabak Ops Polresta Denpasar, dan juga ada Prof Rais Setiabudi, seorang akademisi dari Universitas Udayana. Nah, ini Prof Pak Tommy, kalau tadi Prof mengatakan ini dunia yang kita alami sekarang dunia nyata dan dunia nyata, termasuk juga dalam menghadapi tahun pemilu nanti. Ini media sosial sangat berpengaruh terhadap politik kita ini sendiri. Ini ada hal-hal yang sudah dilakukan dari Polresta Denpasar untuk memantau lewat media sosial ini sendiri. Sebagai antisipasi, kembali adalah yang domain dari kepolisian adalah menjaga Harkamtibmas untuk tetap aman, baik itu di dunia nyata ataupun di media sosial. Tentunya dalam Satgas Operasi juga ada Satgas Penegakan Hukum, di mana di dalamnya mungkin ada unit cyber yang akan memantau situasi-situasi atau perkembangan berita yang ada di media sosial. Ya, harapan kami sih kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial ataupun mendapat berita-berita yang ada di media sosial. Mungkin sebelum kita untuk menerima informasi itu kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Jangan sampai berita hoax itu yang nantinya akan bisa merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Baik, terkait dengan deklarasi yang dilakukan oleh Kapolresta Niki sendiri, kita juga mengetahui bahwa Bali juga menjadi daerah tujuan wisata kelas dunia seperti itu. Ini ada pengaruhnya juga kah nantinya ketika terjadi kita menghadapi tahun pemilu nanti, Pak Tommy? Betul sekali, saya rasa akan sangat berpengaruh ya, di mana ketika demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Bali dan Polresta Denpasar, ketika itu bisa diwujudkan dengan damai, aman, tentunya akan berpotensi kepada wisatawan. Kalau sudah namanya tidak aman, mungkin terjadi keributan, kerusuhan, ya kembali jangankan kita sendiri, mungkin ya wisatawan juga pasti akan tidak mau datang ke Bali. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh masyarakat Bali, bahwa di mana Bali ini bertumpu pada sektor pariwisata. Jadi keamanan itu sangat utama, saya rasa demikian. Jadi keamanan juga harus dijaga. Mengingat Bali menjadi tujuan daerah wisata dunia juga. Betul sekali. Berpolitik dalam artian untuk kita berdemokrasi sah-sah saja. Mungkin beda warna, beda pilihan, sah-sah saja. Tapi kembali keamanan itu yang harus secara masing-masing individu masyarakat itu sadar untuk menjaga, jangan sampai itu. Tentukanlah pilihan di hari H, saya bahwa milih A, milih B gitu. Tidak perlu harus sampai
kita berkelahi ataupun menimbulkan kerawanan-kerawanan Kamtibmas yang akan berdampak kepada wisatawan internasional maupun domestik. Ya, dari Polresta Denpasar berarti sudah memantau daerah-daerah atau potensi-potensi kerawanan nantinya yang akan terjadi, Pak Tommy? Sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa setiap tahapan pemilu ini memiliki kerawanan tersendiri. Jadi antisipasinya juga sudah kita bisa siapkan. Bahkan sampai situasi yang terpuruk seperti yang saya sampaikan tadi sudah kita lakukan latihan sistem kota, sistem pengamanan kota ketika terjadi situasi yang betul-betul kontingensi ataupun rusuh massa. Itu sudah kita antisipasi dengan perkuatan-perkuatan baik di tingkat Polres maupun Polda tentunya. Kalau di Polres sendiri ya kita apabila membutuhkan perkuatan dari Satgas Operasi Polresta, kita akan minta backup dari Satgas Operasi Polda yang juga menggelar demikian. Baik, di samping juga mungkin menjadi fokus kita atau Polresta Denpasar ini sendiri terhadap tahun pemilu ini sendiri berarti juga ada upaya-upaya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Betul sekali. Ya, seperti apa nih Pak Tommy? Kalau pelayanan-pelayanan seperti yang saya sampaikan tadi juga di depan bahwa kita secara preemptif dan preventif itulah upaya kita yang terbaik sebetulnya kita lakukan kepada masyarakat, tidak sampai melakukan suatu tindakan ataupun penegakan hukum. Itu saya rasa lebih baik. Jangan sampailah masyarakat kita tindak, kita proses secara hukum demikian. Ya, Prof, persiapan pun sudah dilakukan dari Polresta, khususnya Polresta Denpasar ini sendiri menghadapi tahun pemilu 2024 ini sendiri untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat untuk melakukan namanya pesta, kita berpesta demokrasi, kemudian tidak mengecampingkan juga nanti ketika kita berpesta demokrasi, masyarakat dari luar negeri, warga negara asing atau turis yang ingin datang ke Bali pun tetap melakukan aktivitasnya, berlibur di Bali. Bisa dikatakan demikian, Prof? Iya, saya rasa itu yang penting ya. Jadi Bali daerah wisata, sehingga destinasi wisata itu juga menjadi perhatian yang serius juga harus kita amankan karena dalam pemilu itu ya macam-macam kemungkinan bisa terjadi gitu. Nah, terutama jangan ada permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di Bali ini. Ini sedikit aja nanti dibesar-besarkan, wisatawan takut ke sini. Nah, ini kita sama-sama lah sinergi antara masyarakat Bali dan pemerintah, khususnya kepolisian itu tetap harus diperkuat untuk sama-sama menjaga Bali ini. Dan pemilu itu seperti yang disampaikan tadi itu sebetulnya pesta. Jadi kita ini harus bersenang-senang, jangan sampai ada sesuatu yang justru saling bermusuhan. Nah, ini yang sangat kita hindarkan. Apalagi negara kita ini kan negara yang sangat multikultur ya, sangat beragam. Jadi kalau sedikit ada sama-sama terpancing emosinya, nah ini kerawanannya di sana. Nah, mari kita bagaimana kita sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira dan nanti pada saatnya pencoblosan kita sesuai dengan hati kita apa ya gitu. Yang jelas kalau demokrasi itu kan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Jadi rakyat di sini diberi kewenangan, diberi hak. Inilah pesta kita. Bersyukur kita sudah diberi hak memilih presiden langsung dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan apa yang saya rasa calon-calon itu sudah sangat diketahui oleh masyarakat, jadi sudah tahu kita kalau ada kita hitung berdasarkan keuntungan dan kerugian dan lain sebagainya, itu kita sudah dewasa lah dalam pemilih, jangan menjadi pemilih yang yang tidak dewasa gitu. Kita sudah sama-sama dewasa, bisa menilai baik buruk dan lain sebagainya ya. Sudah pada saat itu bila perlu kita berdoa supaya diberikan pilihan yang tepat untuk Indonesia ke depannya gitu. Kita berdoa sejenak karena Vox Populi Vox Dei ini adalah suara rakyat, itu adalah suara Tuhan. Jadi intinya kan begitu, filosofinya kan gitu. Jadi bisa dikatakan ini 5 menit di bilik suara itu yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Iya, jadi pengaruhnya luar biasa itu. Oleh karena itu saya sering katakan itu jangan lagi ada politik-politik uang dan lain sebagainya. Jadi pikiran kita itu mari kita berdoa supaya Indonesia itu ke depannya supaya aman ya,
sejahtera sesuai dengan cita-cita. Yang namanya pesta ini kadang juga kebablasan seperti itu, euforia berlebihan seperti itu, Prof. Bagaimana Prof melihatnya? Apalagi pada saat kampanye itu, karena masa banyak, sangat mudah terpancing emosi. Dan pada saat masa kampanye ini jangan sekali-sekali ada minuman-minuman dan segala macam itu ya. Gesekan-gesekan sedikit aja udah yang namanya jiwa massa itu. Nah, disinilah sungguh berat sebetulnya tugas polisi ini untuk mengamankan. Jadi sinergi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi kunci yang penting ya untuk pengamanan kita bersama. Terutama Bali ini. Jangan sampai Bali ada gesekan-gesekan yang mengganggu wisata ya. Baik, ini bukan hanya tugas polisi saja, walaupun polisi pun sudah, dari pihak kepolisian pun sudah mengantisipasi, kemudian ada upaya-upaya nantinya jangan sampai seperti itu kuncinya. Jangan sampai ya, Prof ya. Baik, Pak Tommy selaku Kabag Ops Polresta Denpasar ini ada pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Denpasar juga Badung Iki sendiri untuk menghadapi tahun pemilu nanti, agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan yang pastinya tetap Bali menjadi tujuan wisata. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini juga kami mengajak dan mengimbau kepada masyarakat wilayah Denpasar, khususnya yang menjadi wilayah Denpasar, baik itu Kuta dan Kuta Selatan yang ada di Badung. Ya, mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat lebih luas, khususnya Bali yang menjadi sektor pariwisata ini tetap bisa terjaga. Artinya selama proses penetapan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, itu harapan kita. Dan tentunya dari kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengamanan dan penjagaan setiap tahapan ataupun proses daripada pemilu tahun 2003-2024 ini. Demikian. Baik, kita sambut ini pesta seperti kata Pak Prof tadi, ini pesta yang namanya pesta ya harus kita bergembira seperti itu ya. Tidak berlebihan seperti itu ya Prof ya, untuk menyambut 2024 ini sendiri atau Pesta Demokrasi 2024. Pak Tommy, saya terima kasih Pak Prof sudah sharing sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV yang menyaksikan kita di mana saja berada. Saya Madis Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.